Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang darimu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikmu dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari, saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam doa itu permohonan mengenai dipermuliakanlah aku, ya Tuhan, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan katanya dalam doa itu sendiri diungkapkan bahwa Dia sudah mempermuliakan Bapa di dunia ini. Ada satu aspek, yaitu memuliakan. Biasanya orang lalu mengatakan kalau memuliakan Allah, marilah kita memuliakan Allah. Berarti dengan doa. Biasanya begitu ya aspeknya ya. Padahal kalau di dalam bacaan Injil ini aspeknya lain. Memuliakan Allah itu ternyata melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi Tuhan Yesus sudah memuliakan Bapanya di dunia ini. Konkretnya dengan apa? Bukan hanya dengan Dia berdoa sebagai manusia di dunia ini kepada Bapa, tetapi justru Dia taat dan setia dengan firman. Ini memuliakan Bapanya. Itu kan yang diungkapkan di dalam bacaan Injil ini. Jadi aspek memuliakan adalah ada aspek ketaatan dan setia pada firman yang sudah diberikan kepadanya dan menuruti semua rencana-rencananya dengan baik. Nah, kalau demikian, kalau kita memuliakan Allah, yaitu dengan cara hidup konkret kita, ini yang ada. Maka para martir itu memuliakan Allah seperti Carlos Luanga yang kita peringati hari ini. Itu kita bisa melihat para martir memuliakan Allah, yaitu dengan cara dia taat. Bahkan dia taat sampai mati. Bukan hanya mati, tetapi dibunuh. Dengan jelas mengatakan begitu. Nah, dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa kalau kita memang mau memuliakan Allah, kita harus berani untuk menjaga supaya Tuhan itu tetap ada di dalam diri kita. Kita lahir sebagai orang Katolik, maka diharapkan kita juga mati sebagai orang Katolik. Ini cara memuliakan Allah, cara meluhurkan Allah dengan cara yang baik pula. Kalau demikian, kita bisa melihat
bahwa cara ini seperti itu. Lalu kalau minta supaya Allah memuliakan kita, isinya apa? Ya Tuhan Allah itu sudah setia dengan kita. Maka Tuhan pun juga akan memuliakan kita dengan mendudukkan kita untuk bersatu di dalam kerajaannya, dalam surga. Nah kalau demikian kita bisa melihat kalau kita itu soal kesetiaan itu harus diuji. Tapi kalau Allah itu senantiasa akan setia. Kalau Allah mengatakan ya, ya. Kalau Allah mengatakan membantu kita. Nah, maka kita bisa melihat Tuhan Allah sendiri setia. Caranya gimana? Caranya pada waktu Tuhan mikrat ke surga, Allah itu mengutus Roh Kudus untuk kita, Roh penolong yang lain untuk kita, supaya kita tetap menjaga kesetiaan kita kepada Allah. Dia yang menguatkan kita. Nah, pendek kata kalau demikian, walaupun Tuhan Yesus sudah mikrat ke surga, balik ke sisi kanan Bapa, Dia tidak pernah meninggalkan kita, membekali kita dengan penolong lain itu. Maka kita bisa melihat, kalau demikian, cara Allah memuliakan kita adalah memberikan kebersatuan dengan kita yang sudah kita mulai dengan cara kita memuliakan Allah terlebih dulu juga di sini. Walaupun sebetulnya kita menjadi pengikut Tuhan, ini karena panggilan dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan Yesus sendiri kan mengatakan, barang mereka yang menjadi milikku ini karena Engkau sendiri yang memberikan kepadaku. Berarti tampak untuk menjadi pengikut Tuhan sendiri. Ini karena Allah sendiri yang giring kita untuk menjadi pengikutnya. Maka kita harus membuktikan, kalau demikian kita harus tetap setia dengan panggilan itu. Inilah cara kita memuliakan Allah secara konkret dalam kehidupan kita yang nyata. Selamat merenungkan.